Bersama saya Eswan Jaya Stiki dalam acara Bincang-Bincang Santai Hub AA. Kali ini saya akan mengundang beberapa rekan kita yang asli yang dari sini, Bapak Farhan Mufid. Yang kedua Bapak Kiai Ibnu Ubaidillah, yang itu Mister siapa namanya? Mister Imam. Yang siapa? Sayyid Mas Tohir. Sayyid Mas Tohir. Tohir. Tohir tapi belum. Sampai kita sudah santai. Ini obrolan biasa-biasa aja ya, obrolan bincang-bincang kita dalam sebagai pengisi waktu yang bermanfaat, yang saya akan bawakan sesuatu yang lagi kuning dan ini tentang bukan dari zaman dulu soalnya ya, masalah poligami. Kami menarik dari zaman masih. Dari zaman masih. Suatu materi yang menarik juga ya. Menarik itu pasti bisa bicara. Coba didefinisikan dulu apa poligami itu. Ini karena saya yang ini maka saya bertanya. Iya. Jangan saya dulu. Ngomong soal poligami, Pak. Ini. Bagaimana menurut Anda? Apakah ini sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk? Kira-kira bagaimana? Oke, terima kasih. Untuk lebih jelasnya, yang fokus yang di bidangnya itu beliau. Jadi nanti akan disampaikan sama Pak Yai. Kalau saya itu belum nikah, jadi nggak ada substansinya gitu. Belum merasakan. Tidak ada dalam ukurnya. Jadi harus beliau dulu jelaskan, baru kita menanggapi aja. Yang rencananya akan. Begini Pak Kiai, saya lempar ke Pak Kiai ya. Apa sih yang menyebabkan orang banyak sekali yang suka poligami gitu, tertarik apa sih? Mindo Enaknya gitu kan? Soalnya kata Nabi, ya kan, orang yang berpoligami itu mesti mampu yang adil. Tapi pun sekarang banyak fenomena mengatakan diri adil, ternyata pada hakikatnya itu adil gitu. Itu gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam surat Al-Baqarah cari sendiri ayat berapa? Ampun apa? Perempuan yang cantik. Jadi cantik menurut kamu bukan sama. Oh, tapi Minan nisa iya. makna 2, wasulata 3, waruba 4. Jadi Al-Quran memerintahkan terhadap kita agar menikahi perempuan 2, 3, 4. Jadi kalau ada orang yang nikah sampai istri 4, itu sesuai dengan firman Al-Quran. Iya, anjuran berarti ya. 3-4 orang. Ya, kalau dalam satu kehidupan cuma istri 1, itu namanya suami kacama. Majuran gitu ya. Orang yang tidak mampu berbuat adil. Oleh karena itu dalam ayat selanjutnya fa'in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau seandainya tidak mampu beristri 2, 3 atau 4, Oh, maksudnya berarti artinya begini, panjenengan ini punya istri hanya 1 kan? Nah itu sampai ini orang yang tidak berbuat adil, tidak bisa gawe adil. Berarti belum bisa. Makanya Al-Quran kan makin hitung. Kalau seandainya kalian takut Allah ta'dilu, takut berbuat adil, tidak bisa berbuat adil. Anda ini adalah salah satu orang yang takut tidak berbuat adil. Makanya istri cuma 1. Acara ini. Ini menarik. Acara. Pengetahuan orang bicara adil dan dari segi subjek sudah bicara dalil. Artinya adil itu ketika sudah ketika sudah beristri 4 gitu ya. Gimana? Begitu artinya
harus bisa berbuat adil. Kalau kita tidak mampu berbuat adil, berarti orang yang hanya berisi satu itu karena takut tidak bisa berbuat Adil. Kena lagi. Berarti ada rencana nambang nggak ini? Kalau saya masih begini. Iya nih gue sedikit dong, gak apa-apa. Ini Sampaikan aja. kalau menurut Kang Tohir gimana nih? Ini Jangan, bujangan bukan takut tidak, tapi takut dimarahin istri. Ayo, dan dari kira-kira dari anak muda nih, konteks untuk poligami ini bagaimana? Apakah siap untuk pada saat ini? Siap? Ini apa bang? Saya bertanya sama orang yang belum menikah. Siap. Oke, siap terima. Tanggapi. Apa itu? Apa itu? Bagaimana pandangan Anda terhadap poligami? Apakah adakah punya cita-cita? Soalnya dari Jangan. Cita-cita bahasanya supaya ada impian gitu. gitu. Kira-kira gimana? Untuk yang belum menikah nih, ya Kang Tohir. Katakan dulu, santai ya. Mungkin ada pendapat lainnya. Kenapa? Katanya. Mangga kan? Menurut saya ya tentang poligami, kalau ada yang mau ya mau ya. Tapi menurut saya sih saya tidak ada niatan poligami. Jangan Jiwa cukup. biar bisa ya. Biar gimana? Ada enak loh. Kalau ini sama ini. Iya, Anda ini seperti itu. Tapi kan itu harus bersifat adil. Nah, berarti Anda takut adil. Takut istri. tidak bisa berbuat Adil. Itu yang berat. Menurut saya tapi belum bisa. Tidak ada pikiran mau istri 2 atau 4 atau seterusnya nggak bisa. Kalau Kang Imam Fikri bagaimana? Menurut Saya. Boleh mawas. Jadi gini, dari sini. monggo. bebas berpendapat. Iya, merujuk kepada kehidupan Rasulullah. Rasulullah itu banyak istrinya. Tapi Rasulullah itu banyak menikahi perempuan, istri itu bertujuan untuk membantu, menolong. Itulah ala Rasulullah. Jadi beliau tidak hanya pikiran karena nafsu, tapi untuk menolong. Karena kan karena apalagi menikahi janda Banyak pahalanya. banyak pahalanya. Kalau yang ini gadis nih, Gadis, poligami dengan gadis nih. poligami dengan seorang gadis. Yang Ya tadi kembali lagi apa tujuan berpoligami itu? Jangan hanya berpoligami hanya ingin enak. Karena sebuah kenafsuan mata. Kalau menurut saya gitu. Ya monggo mungkin ada pendapat lain. Menurut hawa nafsu. Iya. Jadi apa Hal-hal niat? yang menurut hawa nafsu tidak boleh karena itu. Tergantung niatnya. Kalau kita niatnya hanya untuk hawa nafsu, kalau pendapat saya jangan berpoligami. Nah, tapi kalau kita lihat memang benar untuk membantu, contoh si gadis ini dari kalangan tidak mampu, tidak ada keluarga lagi, fakir miskin. Nah, kita itu punya niat baik untuk menolong atau membantu, jadi kita nikahi. Nah, kalau itu benar, kalau saya setuju tentang poligami begitu. Tapi karena berpoligami karena dia bagus di badannya. Lumayan sih buat lumayan nih buat malam Senin, ini malam Selasa. Nah itu yang saya tidak setuju tentang poligami, Pak. Oke, pendapat Ibu Bang itu juga menarik karena sudah dia membicarakan persoalan hawa poligami itu boleh asalkan tidak merugikan nafsu. Nah, ini ada satu lagi Ibu. Saya ingin terhadap kamu ini. Saya dengar tuh rumornya nih. Rumor di belakang nih. Langsung Kamu klip nih katanya punya cita-cita ingin kawin sama nenek-nenek. Aduh. Nenek siapa itu? Enggak, saya ini rumor aja. Rumor. Bos ayam masuk dengan